Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Saya Ian. Hari ini hari Rabu, tanggal 30 November tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market berakhir bullish. Ya nggak jadi lanjut dong koreksinya. Belum tentu juga sih. Karena ini sebenarnya kalau dilihat ini sideways. Kita perhatikan harga mulai dari sini ya. Kalau ini kan terlalu tinggi ya. Anggap aja mulai dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah ini 7 hari ke belakang tuh boleh dibilang harga bergerak di kisaran sempit. Ya kalau kita hanya lihat bodinya, maka kisarannya di 1737 sampai ke 1755. Sempit banget ya. Kisaran $20. Ya memang ada shadow-shadownya. Nah kemarin ini bentuknya jadi seperti ini. Tapi sebelum kita ulas lebih jauh, kita lihat 1 jam dulu. Nah ini 1 jam mulai jam 6. Nah ini ternyata pagi naik. Tapi kemudian, nah sekali lagi gagal melewati 1758. Bahkan pada 1 jam saja, nih candle 1 jaman, ini sudah gagal. Dan pola-pola ini menunjukkan suatu resisten yang cukup kuat. Jadi resistennya bukan di 58 kalau menurut candle 1 jam ya. Tapi resistennya di 57. Nah pagi ini sempat naik tapi ini mulai merah lagi. Jadi pagi ini turun sedikit, naik, kemudian merah lagi. Kita ke 4 jam. Ya terlihat ya 4 jam. Di sini ada batas. Di sini juga ada batas. Jadi 41 ini batas ya. Maksud saya batas nih. Ini lihat. Dasarnya candle merah dan hijau ini kurang lebih valid kalau sama. Tapi untuk sama persis susah ya. Peluangnya kecil. Tapi kurang lebih aja. Ini sudah menjadi batas. Yaitu di 1741. Kemudian batas atasnya di 1760. Nah sepertinya nih hari ini sesi Asia Eropa ya utamanya akan running di sekitar angka itu. Nah jadi kalau Anda pingin buy di angka 40-an, sedangkan kalau ingin sell mungkin di sekitar angka 60-an. Itu kalau dilihat dari 4 jam. Kali ini support resistennya menyusul ya. Kita buat 1 hari. Nah untuk rekan-rekan buyer, Anda bisa siapkan stop loss di sini, yang 40 tadi. Karena sepertinya itu pun jadi batas. Nah kalau sebelumnya, ini jadi stop lossnya dan ternyata naik, turun nggak sampai stop loss ya, naik lagi ya. Ini kan nyaris sejajar nih. Nah ini juga naik sejajar, jadi stop lossnya untuk yang open buy semakin naik. Sedangkan support resistennya memang lebih bagus yang tadi ya. Jadi di sini bukan 58 tapi 57. Saya turunkan. Jadi untuk resisten satunya saya pasang di 1757. Resisten 2-nya saya belum ubah karena belum kena juga, resisten 2-nya di 1770. Sedangkan jika masih mau naik lagi, resisten 3-nya ada di 1787. Untuk supportnya sebenarnya saya masih pegang di 1746 ya. Karena ini sejarahnya lebih panjang dan juga merupakan retracement dari 23,6%. Jadi saya anggap itu masih support. Tidak saya turunkan ke 40. Tapi yang sudah ada buy, bisa jadi Anda siap-siap untuk melakukan risk management di 40.
Karena ngejarnya kalau turun, mengejarnya adalah support 2-nya yaitu di 1732. Sementara untuk lanjut ke support berikutnya saya pikir berat. Ke 1718 saya pikir berat. Hari ini mungkin kita konsentrasi di 2 support ini saja. Ditambah support bayangan di sini di 1741, 441 lah. Untuk kalender ekonomi hari ini, nah ini Rabu sudah ada kalender ekonomi. Untuk zona zero jam 17.00 ada Customer Price Index diperkirakan naik sedikit dan inflation rate diperkirakan turun sedikit. Nah ini Eropa inflasinya agak turun. Keren ya sebenarnya Indonesia sekarang inflasinya di bawah Eropa. Biasanya kita inflasi terus Eropa enggak. Kemudian untuk zona Amerika jam 20.15 ADP Employment Change diperkirakan turun. Ini buruk untuk ekonomi, biasanya bagus untuk emas. Kemudian di jam 20.30 ada GDP Growth Rate quarterly diperkirakan naik. Wah ini bagus untuk ekonomi nih, buruk untuk emas. Kemudian Good Trade Balance, wah ini negatifnya nambah ini, turun dari minus 92,22 billion menjadi 94 billion. Ini bagaimana? Agak sulit untuk menilainya. Hanya saja ini karena GDP growth rate-nya nambah, ini akan mendukung The Fed untuk mengurangi kenaikan suku bunganya. Tidak lagi 0,75%, mungkin hanya 0,5% atau bahkan mungkin 0,25%. Dan itu bagus untuk emas. Kemudian di jam 22 ada JOLT Jobs Opening, pembukaan lowongan baru. Wah ini turun sedikit nih. Dari 10,717 million, 10.717.000 menjadi 10,3 million, 10.300.000. Ini juga buruk untuk ekonomi sih. Nah, kalau dari berita-berita reguler itu sih bisa menguatkan emas. Tapi di jam 1.30 dini hari ada pidato dari The Fed, ketuanya The Fed yaitu Powell. Nah ini tergantung isi pidatonya apa. Bisa membuat emas naik dan sebaliknya bisa membuat emas turun. Tergantung isi pidatonya dan saya tidak punya orang dalam yang ngasih saya contekan The Fed mau ngomong apa. Jadi seperti biasa, bijaklah dalam transaksi. Ukur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana yang Anda miliki. Dan siapkan risk management agar jika ternyata market bergerak tidak sesuai dengan planning Anda, tidak sesuai dengan posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.